nama saya Nimade Yuliartini, NIM 21748803378, adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja secara daring bersama siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Wanisari. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Om Swastiastu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Sudah, ya pinter. Jadi sebelum belajarnya kita mulai, Ibu absen dulu ya kehadirannya. Nanti yang Ibu sebut namanya, tolong bilang iya dan angkat tangan ya. Aira. Ya, hadir, Bu. Kemudian ada Yesi. Hadir, Bu. Iya, bagus sekali anak-anak ya. Semua Ibu sudah lihat dengan ceria, sudah semangat untuk belajarnya. Nah, anak-anak, tidak henti-hentinya Ibu selalu mengingatkan agar selalu menjaga kesehatan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini dengan melakukan apa? 3M. Iya, pintar sekali. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan apa saja bagian dari 3M-nya? Bu. Ayo, ya coba Nesa sebutkan apa saja bagian 3M-nya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Pintar sekali anak-anak ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah anak-anak, jangan cuma bisa menyebutkan saja, tetapi itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau anak-anak keluar rumah, anak-anak memakai masker. Kemudian jangan jaga jarak dengan orang lain, dan juga sering-sering mencuci tangan. Jangan lupa juga anak-anak memberitahukan kepada neneknya, kakeknya mungkin yang belum paham di rumah ya anak-anak ya. Ya, dan kegiatan belajar kita hari ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk yang memimpin doanya, Ibu minta yang join pertama kali tadi. Ibu minta Aurel, silakan Nak, pimpin doanya. Teman-teman, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Aurel sudah memimpin temannya untuk berdoa. Baru kemarin kita memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal berapa kemarin anak-anak? 17 Agustus. 17 Agustus kita memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, untuk menghormati jasa para pahlawan dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ibu izin share screen ya anak-anak ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita bernyanyi sama-sama ya anak-anak ya. Indonesia, anak tumpah darah. Indonesia yang merdeka, Anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat. Nah, selanjutnya untuk peregangan kita akan melakukan tepuk PPK. Jadi untuk tepuk PPK, Ibu minta dipimpin oleh ketua kelas kita, Aira. Jadi Aira, silahkan dipimpin temannya ya untuk tepuk PPK. Silahkan. Tepuk PPK. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Iya, bagus sekali anak-anak. Anak-anak.
Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bernapas. Nah, sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang organ pernapasan pada manusia, organ pernapasan pada diri kita. Ada yang masih ingat anak-anak? Apa saja organ pernapasan yang ada pada manusia? Ayo, siapa bisa menyebutkan? Ya, Bu. Ya, silakan Nisa. Bu. Hidung. Ya, berikutnya ada lagi yang biar temannya lagi menyebutkan lagi. Apa lagi selain hidung? Saya, Bu. Ya, silakan Elsa. Paring, Bu. Faring, bagus sekali. Berikutnya. Saya, Bu. Ya, silakan. Aira. Laring. Laring. Ya. Setelah laring ada lagi. Siapa bisa menyebutkan? April ya. Rangkea, Bu. Trakea. Ya. Selanjutnya apa lagi? Ya, Bu. Ya, Manggiri. Bius, Bu. Alveolus. Iya, bagus sekali. Lagi. Siapa yang Saya, bisa? Bu. Ya, Intan. Bronchiolus, Bu. Bronchiolus. Ya, ada lagi yang belum? Ya, Bu. Ya, Tuga. Ya, Tuga Omang. Bronchus. Iya, pintar sekali. Coba Ibu izin share screen ya. Sudah bisa dilihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya. Coba perhatikan. Di sini ada rongga hidung, kemudian ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus. Perhatikan letaknya, bronkus itu percabangan dari trakea. Jadi ada di paru-paru kanan dan juga ada di paru-paru kiri. Nah, sekarang ada bronkus. Bronkus itu bercabang lagi disebut dengan bronchiolus. Kemudian di ujung bronchiolus di sana ada gelimir-gelimir kecil seperti buah anggur. Anak-anak ini seperti contohnya itu disebut dengan alveolus. Di sanalah pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Anak-anak sampai di sana bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Ya. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar tentang organ pernapasan manusia, tetapi kita belajar tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Ya anak-anak ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 dan pembelajaran pertama. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa mampu menganalisis penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia dengan benar. Siswa mampu mendesain bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia dengan rinci. Siswa mampu menganalisis informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan benar. Siswa mampu menyajikan informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dalam bentuk tabel dengan percaya diri. Selanjutnya, silakan anak-anak simak video yang Ibu tayangkan ya. Perhatikan dengan baik anak-anak ya. Sudah bisa dilihat videonya? Soal masalah polusi udara di sejumlah daerah bukan hanya di Palangkaraya. Warga Jakarta, pemerintah belum berhasil mengendalikan sumber polusi. Asap kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan musim kemarau menjadi penyumbang memburuknya kondisi udara Jakarta. Meminta masyarakat untuk mengurangi beraktivitas di luar ruang ataupun terhadap kelompok yang rentan untuk memakai masker sebenarnya kalau kondisinya kayak gini. Pukul 10 pagi, kualitas udara Jakarta berada di angka 182. Angka ini mengantarkan Jakarta sebagai kota dengan udara paling kotor di dunia. Sebagian warga ibu kota pun sependapat. Mereka bahkan mengeluh sesak nafas sejak beberapa hari terakhir. Ya sering batuk sih sebenarnya. Belum sih Mbak. Ya, setelah menyimak video tadi, apa saja yang anak-anak lihat
pada tayangan video tadi? Ayo. Saya, Bu. Ya, Manggiri silahkan, apa yang Nana lihat? Yang dikatakan di video tersebut adalah asap polusi yang ada di Jakarta sangat tebal. Ya, pinter sekali. Manggiri sudah menyimak video dengan baik. Asap udara di Jakarta sangat tebal katanya. Ya, bagus Manggiri. Ya, Nesa, apa nak? Jakarta memiliki peringkat pertama dalam kota yang terpolusi. Iya, kota Jakarta menduduki posisi pertama dalam Iya. kota polusi. Iya, dalam menghadapi polusi udara. Bagus sekali, Nesa. Ya, yang lain siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Aira, silakan nak. Masyarakat banyak yang mengeluh sesak nafas. Iya, masyarakat banyak yang mengeluh sesak napas. Bagus sekali, Aira. Ayo, ada lagi? Saya, Bu. Ya, Mang Yesi? Udara yang sangat kotor akibat asap kendaraan. Iya, udara yang sangat kotor akibat asap kendaraan. Bagus, Mang Yesi. Ayo, yang lain lagi, ada lagi? Saya, Bu. Ya, Suge, silakan. harus memakai masker saat keluar. Iya, kita memakai masker saat keluar rumah karena polusi udara di Jakarta sangat kotor. Bagus tuh, Ge. Ayo yang lain lagi, ada lagi? Kalau tidak ada, sekarang Ibu yang bertanya sama kalian ya. Ayo, yang pertama, ayo. Apa topik yang dibicarakan oleh berita tadi? Apa topiknya, ayo? Saya, Bu. Ya, siapa tadi yang duluan? Yesi, ya silakan Yesi. asap kendaraan motor dan limbah pabrik. Asap kendaraan bermotor dan limbah pabrik. Iya, bagus sekali, Yesi. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ibu mau bertanya tentang di mana tempat kejadiannya tadi, anak-anak. Bu, Jakarta. Saya, April, silahkan, semangat sekali mau menjawab, silahkan. Jakarta, Bu. Di mana? Di Jakarta. Iya, tempat kejadiannya adalah di Jakarta. Bagus sekali, Ketut April. Kemudian, mengapa, Ibu bertanya lagi, mengapa kabut asap bisa menyelimuti kota Jakarta? Ayo, Aurel, silakan Aurel. Karena kendaraan bermotor dan limbah pabrik, Bu. Bagus sekali. Jadi, mengapa kabut asap bisa menyelimuti kota Jakarta? Karena asap kendaraan bermotor dan limbah pabrik. Bagus sekali, Aurel. Kapan kejadiannya, anak-anak? Bu, Ya, silakan, Nesa. jam 10 pagi, Bu. Wah, bagus sekali. Beritanya tadi jam 10 pagi. Bagus sekali, Nesa. Setelah menyimak video tadi, ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Bu, Ya, Tuge, silakan. apa saja gangguan pada sistem pernapasan pada manusia, Bu? Saya, Bu. Apa merokok dapat mengganggu organ pernapasan manusia, Bu? Saya, Bu. Ya, Yesi. Kakek saya sering membakar sampah. Apa asap pembakaran sampah berbahaya? Saya, Bu. Tidak ada? Ya? Saya juga Ya. mau bertanya. Ya, Biasanya kalau saya berada dekat orang-orang yang merokok, saya batuk. Apakah asap rokok itu berbahaya, Bu? Oh ya, biasanya kalau ada di dekat orang yang merokok, kita atau Aira sering batuk-batuk ya. Nah, apakah asap rokok dari orang lain itu bisa membahayakan? Apa hanya perokok saja yang berbahaya? Apa kita ikut berbahaya, dibahayakan gitu maksudnya Aira ya? Ya, bagus sekali pertanyaannya Aira. Bu, Rokok berbahaya. Bu. Ya, sendiri? saya udah biasa mau asap rokok, Bu. Soalnya bapaknya ngerokok juga, Bu. Ya, biasa katanya menghirup asap rokok karena bapaknya merokok. Nah, apakah itu berbahaya nanti kira-kira anak-anak ya? Selanjutnya, kita akan bekerja
di LKPD, anak-anak ya. Jadi sebelum kita bekerja ke LKPD, silakan anak-anak simak dulu video pembelajaran sebentar ya. Bagaimana menurut kalian? Apa saja penyebab gangguan pernapasan? Dan mengapa asap pembakaran dapat menyebabkan gangguan pernapasan? Untuk tahu jawabannya, mari kita pelajari lebih lanjut. Hari ini kita akan belajar tentang organisasi gangguan pernapasan dan penggunaan kata tanya. Ada 3 faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik terjadi karena adanya kelainan pada organ pernapasan seperti pada bayi yang terlahir atau biasa kita sebut bayi prematur. Yang kedua, faktor penyakit. Faktor penyakit pernapasan misalnya influenza, asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan adalah lingkungan kotor, asap pabrik, asap kendaraan, dan asap rokok. Udara yang tercemar menyebabkan oksigen menipis. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan? Pertanyaan tadi sudah terjawab bukan? Tahukah kamu, dalam setiap pertanyaan selalu menggunakan kata tanya yang biasa kita kenal dengan adik timba. Apakah adik timba itu? A. Apa? Apa adalah kata tanya yang menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Contohnya, apa saja penyebab gangguan pernapasan? Di mana? Di mana adalah kata tanya yang menunjukkan penjelasan mengenai tempat. Contohnya, di mana ilustrasi cerita tersebut terjadi? K. Kapan? Kapan adalah kata tanya yang menunjukkan mengenai waktu. Contohnya, kapan kejadian itu terjadi? C. Siapa? Siapa adalah kata tanya yang menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Contohnya, siapa yang sakit influenza pada ilustrasi tersebut? M. Mengapa? Mengapa adalah kata tanya yang menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Contohnya, mengapa asap pembakaran dapat menyebabkan gangguan pernapasan? B. Bagaimana? Bagaimana adalah kata tanya yang menunjukkan tentang cara atau proses pengerjaan sesuatu. Contohnya, bagaimana kondisi seseorang yang terkena gangguan pernapasan? Iya, bagus sekali anak-anak sudah menyimak videonya ya. Nah, untuk berikutnya, Ibu akan mengirimkan bahan ajar anak-anak ya. Nanti untuk bahan belajarnya dan LKPD-nya Ibu kirim lewat WA group ya. Nanti bahan ajarnya silakan dipelajari ya untuk untuk referensi menjawab LKPD-nya. Semua ada di sini ya. Setelah menyimak video tadi dan anak-anak nanti silakan pelajari bahan ajarnya, silakan anak-anak bekerja bersama kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita anak-anak bisa bertanya melalui WA group. Ya anak-anak ya, tidak ada yang main layangan dulu, tidak ada yang keluyuran di jalan, karena sekarang ini kalian masih dalam jam belajar. Ya anak-anak ya. Nanti jam 11 kita akan bertemu lagi di Meet ini dengan anak-anak sudah menyelesaikan LKPD. Dan masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Ya anak-anak ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada link Meet ini lagi nanti, Bu. Ya. Nanti Ibu hubungi lagi ya. Semangat belajar ya anak-anak ya. Nah, untuk sekarang kita dulu dari Meet-nya, kita akan bertemu lagi jam 11.
Selamat siang anak-anak. Ya, kita bertemu lagi setelah tadi kalian mengerjakan LKPD bersama grupnya melalui WA grup ya. Bagaimana? Lancar mengerjakan LKPD-nya? Lancar, Bu. Ya, semua dari teman ikut mengerjakan? Semua. Jadi anak-anak, sebelum kita membahas LKPD, kita akan menyanyikan lagu tentang organ pernapasan. Tujuannya agar anak-anak lebih mudah untuk mengingat apa saja organ pernapasan yang kalian miliki. Ya, ayo kita mulai anak-anak. Hidung, faring, laring, trakea dan bronkus. Ada bronkiolus dan juga alveolus. Urutan sistem pernapasan manusia yang harus dijaga kesehatannya. Iya, tepuk tangan untuk anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Jadi sekarang kita akan menampilkan LKPD yang kalian miliki. Minta nanti masing-masing perwakilan kelompok untuk membacakan hasil pekerjaannya ya. Ibu izin share screen ya. Silakan dari kelompok 1 tugas yang mewakili temannya dibacakan hasil pekerjaannya ya. Yang lain tolong nanti perhatikan temannya pada waktu membaca hasil LKPD-nya. Nanti kalau ada yang berbeda jawabannya atau kurang tepat, nanti anak-anak yang dari kelompok lain bisa menanggapi ya anak-anak ya. Faktor fisik, kelainan bawaan dari lahir, kelainan yang dibawa sejak lahir sehingga membutuhkan alat pernapasan. Faktor lingkungan, asma, penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Pekerjaan dari kelompok 1 tadi Ibu tanggapi sedikit ya. Untuk di IPA-nya itu sudah, tetapi ada sedikit di materi bahasa Indonesia. Di mana asal COVID-19? Pertanyaannya di mana? Di mana? Bukan di mana, nak, tetapi dari mana asal virus COVID-19? Dari mana? Bukan di mana. Dari mana? Ya. Jawabannya, virus COVID-19 berasal dari Wuhan, Cina. Dan penulisannya juga di sini untuk menulis nama kota, W-nya huruf besar, C-nya juga huruf besar ya. Wuhan itu nama tempat, W-nya besar, Cina-nya, C-nya besar ya nak ya. Kemudian bagaimana gejala COVID-19? Ini ada penjelasan ya. Gejala COVID-19 adalah flu. Jangan langsung ke flu ya. Jadi gejalanya adalah flu, demam, batuk hingga sesak napas. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa harus menjalani isolasi mandiri? Ya, ini sudah bagus jawabannya. Karena jika tidak mandiri, maka virus semakin menyebar bahkan mengakibatkan kematian. Itu sudah benar jawabannya, sudah bagus. Yang lainnya mungkin perlu diperbaiki lagi juga ya, yang kelompok 1 dan juga anak-anak yang lainnya. Itu saja untuk kelompok 2. Kalau tidak ada tanggapan, Ibu lanjut ke kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Saya, Bu. Ya, Manyati silakan. Penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia. Faktor fisik, kelainan organ pernapasan yang dibawa sejak lahir sehingga memerlukan bantuan alat. Faktor lingkungan, asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Emfisema merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Kanker paru-paru disebabkan karena sel kanker yang tumbuh di paru-paru dan terus tumbuh tidak terkendali. Faktor penyakit, flu disebabkan oleh infeksi virus influenza. Tuberkulosis atau TBC disebabkan
oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Flu burung merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus H5N1. Bronkitis yaitu gangguan pada cabang trakea atau bronkus akibat infeksi. Pneumonia, penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumonia, sehingga alveolus penderitanya akan terisi cairan. Ya, bagus. Lanjut, Nak. Kata tanya, apa? Pertanyaan, apa nama lain dari virus corona? Nama lain dari virus corona adalah COVID-19. Siapa? Siapa yang telah menyatakan virus corona sebagai pandemi? Yang telah menyatakan virus corona sebagai pandemi adalah WHO. Di mana virus corona berasal? Virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina. Bagaimana gejala pada pasien yang terpapar virus corona? Secara umum, gejala virus corona adalah flu, demam, batuk, hingga sesak nafas. Mengapa WHO menyatakan virus corona sebagai pandemi? Karena virus corona telah menyebar ke hampir seluruh dunia dan populasi dunia kemungkinan akan terkena infeksi dari virus ini. Iya. Lanjut, Mang, kesimpulannya. Oh iya, kesimpulan. Dulu, Bu. Ya. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui gangguan pernapasan manusia, dapat menganalisis bacaan, lalu membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan mengetahui penyebab gangguan pada pernapasan manusia. Iya, bagus sekali. Lanjut, di sini sudah membuat bagan juga ya, Nak ya? Ya, selesai pekerjaannya. Bagus sekali untuk kelompok 3. Bagaimana anak-anak yang lain, ada yang mau menanggapi? Tidak, Bu, semuanya sama. Tidak, iya. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, hanya sedikit untuk kelompok 3. Tadi pertanyaan dari Bahasa Indonesia yang nomor 3. Di mana virus corona berasal? Jadi sama dengan yang lainnya, mungkin pertanyaannya sama. Dari mana asal dari virus corona? Bukan di mana. Ya, Nak ya, dari mana? Untuk cara menjawabnya sudah benar, kemudian penempatan huruf besar juga pada nama tempat atau nama kota itu sudah benar. Ya, virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina. Wuhan pada huruf W sudah benar, C pada kata Cina juga sudah benar ya. Bagus anak-anak ya, dan penampilan dari kelompok 1, 2, dan kelompok 3 juga sudah bagus. Ada yang mau bertanya sampai di sana? Tidak ada? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak ada, sekarang Ibu izin untuk share screen ya. Coba perhatikan. Lihat, bisa anak-anak melihat adik bayinya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya, perhatikan adik bayinya. Kasihan tidak anak-anak melihatnya? Ya. Nah, ini penyebab gangguan pernapasan. Ini karena fisiknya. Adik bayinya lahir prematur atau lahir dini atau lahir sebelum waktunya. Jadi dia memerlukan bantuan pernapasan untuk bernapas. Perhatikan di hidungnya anak-anak. Ya. Ini penyebab gangguan pernapasan karena faktor fisik. Kemudian faktor pernapasan akibat bibit penyakit ini disebabkan karena virus. Ya, seperti tadi ada flu yang disebabkan oleh infeksi virus influenza, tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian ada flu burung. Pernah anak-anak dengar nggak flu burungnya? Nggak pernah, Bu. Pernah. Pernah ada enggak ya? Jadi flu burung itu disebabkan oleh virus H5N1.
Kemudian ada bronkitis, yaitu gangguan pada cabang trakea atau bronkus akibat infeksi juga anak-anak ya. Nah, kemudian ada pneumonia. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri sehingga alveolus mungkin deritanya akan terisi cairan. Nah, kemudian faktor lingkungan. Di sini ada pencemaran udara atau lingkungan seperti lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik dan asap rokok. Ya, jadi penyakit yang bisa ditimbulkan karena lingkungan yang kotor di sini adalah satu, asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Penyebab penyempitan saluran pernapasan biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga kecil ataupun rambut. Ya. Kemudian emfisema merupakan penyakit yang disebabkan oleh karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Jadi emfisema disebabkan karena kebiasaan merokok, polusi udara dan polusi asap rokok. Ya. Kemudian ada kanker paru-paru disebabkan karena sel kanker yang tumbuh di paru-paru dan terus tumbuh tidak terkendali juga dapat disebabkan karena kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman beralkohol. Nah, anak-anak, tadi temannya ada yang bertanya, apakah asap rokok itu berbahaya anak-anak? Walaupun kita tidak merokok, tadi kata Manggiri dia katanya biasa menghirup asap rokok bapaknya. Lama-kelamaan, kira-kira itu berbahaya atau tidak anak-anak? Berbahaya. Bahaya. Ayo, apa kira-kira yang diakibatkan anak-anak? Jawab, coba Aira, coba. Perokok pasif juga lebih berisiko mengalami berbagai penyakit serius lain seperti penyakit jantung koroner, serangan jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi. Iya, bagus sekali Aira. Jadi anak-anak yang menghirup asap rokok itu namanya perokok pasif. Sedangkan bapaknya Manggiri katanya tadi suka namanya perokok aktif. Kan dari Aurel tadi sama Yesi ya. Apakah asap rokok bisa membahayakan orang lain? Bisa nak ya. Jadi kita disebut dengan perokok pasif. Lama-kelamaan itu juga berbahaya untuk kesehatan kita. Anak-anak ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini anak-anak? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Tidak, Bu. Sudah semua? Iya. Nah, ya kalau tidak, Ibu mau mendengar apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Mang Yesi ya, silakan Mang Yesi. Kesimpulan pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang hal yang dapat mengganggu organ pernapasan seperti faktor fisik, faktor lingkungan, dan bibit penyakit. Selain itu, kita juga belajar tentang pengertian dan penggunaan kata tanya adik Simba. Kata tanya adik Simba, bagus sekali. Apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Ya, bagus sekali Mang Yesi kesimpulannya. Tepuk tangan dulu untuk Mang Yesi. Kita sudah belajar hari ini. Ya. Nah, selanjutnya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu akan mengirimkan evaluasi melalui WA Group. Ya, berupa Google Form. Nanti untuk menjawabnya Ibu kasih waktu sampai jam 8 malam. Nanti silakan dikerjakan anak-anak ya dengan baik ya. Ingat dibaca dulu soalnya baik-baik karena kalian hanya mempunyai kesempatan satu kali untuk menjawab soal evaluasinya ya. Bagus sekali untuk pembelajaran hari ini. Jadi kita sudah belajar tentang penyebab dari gangguan organ pernapasan manusia ya. Jadi ada dari faktor lingkungan, ada dari bibit penyakit, dan ada dari apa tadi yang adik kecilnya itu?
fisik. Ya, ada dari faktor fisik. Bagus sekali. Dan kita juga sudah belajar tentang membuat pertanyaan dengan menggunakan adik Simba. Apa? Di mana? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Bagus sekali anak-anak ya. Jadi sebelum pelajaran kita akhiri hari ini, kita akan menyanyikan lagu Miong Miong ya. Kita menyanyi sama-sama anak-anak ya. Miong Miong aja di kuning, Niko gede-gede. Iya, bagus sekali anak-anak ya. Ya, dan anak untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, kita akan berdoa dulu. Berdoa hari siang ini, Ibu minta berdoanya dipimpin sama Tuge. Silakan Tuge pimpin doanya ya. Teman-teman, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Tuge. Ya, terima kasih anak-anak semua. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Ada nggak yang kangen sekolah? Kangen dengan teman-teman di sekolah? Saya Bu. Untuk pertemuan kita hari ini, Ibu cukupkan dengan Parame Santi. Santi, Santi, Santi. Om. Sampai jumpa anak-anak. Aurel Ya? Bu. Iya, gimana Aurel? Saya pun nonton. Bu, Oh, punya pantun. Oh ya, silakan Aurel. makan apa di siang hari? Malam-malam makan kambing. Wahai guru yang baik hati, ya semua akan lancar. Wah, terima kasih Aurel. Ya. Terima kasih Aurel ya. Terima kasih anak-anak semua ya. Ya, sampai bertemu pelajaran berikutnya.